Halo semua, beberapa waktu yang lalu, saya membuat video dengan judul Apakah Orang Kristen Wajib Perpuluhan untuk menyindir pengajaran tentang perpuluhan. Tetapi setelah saya melihat komentar dari teman-teman, sepertinya sindiran saya itu masih belum jelas. Jadi pada video ini, saya akan berbicara secara saklek, bahkan mungkin bisa dikatakan sangat keras, supaya benar-benar jelas. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, pada video sebelumnya dengan judul Apakah Orang Kristen Wajib Perpuluhan, saya sudah memberikan semua ayat tentang perpuluhan di dalam Perjanjian Lama. Di situ saya sudah jelaskan kenapa ada perpuluhan pada Perjanjian Lama dan bagaimana cara melakukan perpuluhan pada Perjanjian Lama. Inti yang saya jelaskan pada video itu adalah apa yang diajarkan oleh beberapa pendeta tentang perpuluhan adalah comot-comot ayat di luar konteks. Mereka mengangkat satu ayat tentang perpuluhan di dalam Perjanjian Lama dan mengabaikan ayat-ayat tentang perpuluhan lainnya yang ada di dalam Perjanjian Lama juga. Jadi supaya teman-teman jelas, saya katakan ini dengan saklek. Ajaran perpuluhan yang diajarkan oleh para pendeta yang mewajibkan perpuluhan tidak sesuai dengan Perjanjian Lama. Teman-teman yang mau membantah apa yang saya katakan, silakan nonton video itu dulu dan silakan berikan argumen pada kolom komentar pada video itu ya. Karena saya tidak akan mengulangi apa yang saya katakan pada video itu di video ini. Pada video ini, kita akan masuk ke dalam Perjanjian Baru. Oke? Sebelum kita mulai, saya mau bertanya kepada teman-teman. Pada zaman Yesus, apakah sudah ada uang? Sudah ya? Yuk kita baca Matius 23 ayat 23, terjemahan Lai. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, apakah teman-teman lihat ada kata uang di situ? Persepuluhan dari uang. Nggak ada kan? Yuk sekali lagi kita baca Matius 23 ayat 23 terjemahan tanpa ragi. Celakalah kalian para penulis dan para Farisi yang pada munafik, karena kalian membayar 1/10 selasih, adas manis, dan jintan. Lalu kalian membiarkan hukum yang pada lebih berat, yaitu penghakiman, iba, dan kepercayaan. Hal-hal ini harus dilakukan, dan hal-hal itu jangan dibiarkan. Ada kata uang nggak di situ? Nggak ada kan? Yuk sekarang kita baca Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ada gak kata uang di situ? Gak ada juga kan? Jadi kalau teman-teman mau memberikan persepuluhan sesuai dengan perkataan Yesus, silakan berikan selasih, adas manis, dan jintan. Inggu dan segala jenis sayuran juga boleh. Kalau ada pendeta yang berkata kepada kamu persepuluhan adalah memberi uang kepada gereja, itu sama sekali tidak ada dasarnya di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Dan supaya teman-teman jelas, saya tidak mengatakan bahwa teman-teman tidak boleh memberikan 1/10 uang teman-teman ke gereja. Saya mengatakan bahwa teman-teman tidak wajib memberikan 1/10 uang teman-teman ke gereja. Jelas ya? Nah, sekarang saya mau berkata keras kepada para pendeta yang mewajibkan persepuluhan. Kalian memiskinkan dan mendatangkan kutuk bagi banyak orang. Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 4-6, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah.
Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saya pernah mendengar dari telinga saya sendiri. Ada pendeta yang mengajarkan untuk membayar persepuluhan kepada gereja dulu, baru setelah itu kepada orang tua. Dan sekarang saya kasih lihat kamu bukti dan dampaknya. Ini adalah komentar yang masuk kepada saya. Terkadang saya merasa sedih juga. Adikku sanggup tiap bulan membayar persepuluhan untuk gereja, tapi nggak sanggup ngisi pulsa orang tua sendiri. Atau beli beras untuk orang tua, atau bayarin BPJS mereka. Karena gereja yang mendoktrin, jangan sampai bencana datang baru mau bayar perpuluhan. Tiap-tiap minggu itu yang disinggung di gereja. Kadang jadi malas ke gereja. Lihat gak? Apa yang kalian lakukan para pendeta persepuluhan? Kalian memiskinkan dan mendatangkan kutuk kepada jemaat kalian sendiri. Kalian membuat jemaat kalian melanggar hukum Taurat. Kalian membuat jemaat kalian tidak menjadi terang dan garam di dalam rumahnya sendiri. Apa yang kalian lakukan? Injil adalah kabar baik. Kenapa kalian menjadikannya kabar buruk? Kenapa kalian mengancam orang dengan kutuk dan neraka supaya mereka bayar 1/10 dari penghasilan mereka kepada kalian? Apakah kalian mau jadi para Farisi dan ahli Taurat modern yang membuat gereja jadi sarang penyamun? Atau kalian mau jadi para penyamun dengan gelar pendeta? Dengar baik-baik ya teman-teman yang Kristen. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Orang yang membuat kamu miskin supaya dia menjadi kaya bukan hamba Tuhan. Kamu gak perlu takut dengan orang seperti itu. Yesus menyelamatkan kamu bukan supaya kamu bayar pajak kepada gereja, tetapi supaya kamu hidup. Yesus memanggil Matius tukang pajak untuk berhenti memungut pajak dan mengikuti dia. Orang yang menjadikan Yesus sebagai pemungut pajak bukan murid Yesus. Yesus adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Nah, bila teman-teman memang benar-benar ingin memberikan 1/10 untuk Tuhan, sekarang saya kasih tahu kepada teman-teman bagaimana seharusnya kalian melakukannya. Silakan baca sendiri Ulangan 12 dan Ulangan 14. Karena pada video ini saya tidak akan membacakannya untuk teman-teman. Saya akan langsung memberikan artinya. Itu adalah perkataan yang Musa katakan di padang gurun. Belum masuk tanah perjanjian, masih dalam keadaan kesulitan. Nanti setelah kamu menyeberangi sungai Yordan, nanti setelah kamu dibaptis, kamu diam di negeri yang Tuhan berikan, kamu berada di dalam perjanjian yang baru. Apabila dia mengaruniakan keamanan kepada kamu dari segala musuhmu, dan kamu diam dengan tentram. Apabila Tuhan sudah membuat keuangan kamu aman dan kamu hidup tentram. Jangan habiskan seluruh hasil usahamu untuk bersenang-senang. Dan jangan kamu terlalu pelit sampai hasil usahamu tidak kamu nikmati sama sekali. Gunakan 10% dari hasil usahamu untuk bersenang-senang di hadapan Tuhan. Jangan bersenang-senang di tempat pelacuran, jangan di kasino, jangan di tempat sembarangan. Bersenang-senanglah di hadapan Tuhan, di depan gereja, supaya rumah Tuhan ada makanan. Gunakan 10% dari penghasilan kamu itu untuk kamu, keluarga kamu, karyawan-karyawan kamu, pendeta-pendeta, dan orang-orang miskin yang ada pada kamu untuk bersukaria di hadapan Tuhan. Kamu lakukan itu supaya kamu belajar untuk takut akan Tuhan. Kamu mengakui bahwa Tuhan yang memberkati kamu. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kamu diberkati karena kamu. Dan mereka memuliakan Tuhan karena kamu. Jadi kalau mau katakan persepuluhan itu wajib untuk para bos yang sudah lahir baru, sudah diberkati Tuhan, keuangannya sudah aman. Gunakan 10% dari keuntungan untuk kamu, keluarga kamu, para karyawan kamu bersukaria di hadapan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan yang telah menyelamatkan dan memberkati kamu. Coba kamu renungkan, siapa yang mendapatkan manfaat? Kamu menjadi bersyukur dan senang. Keluarga kamu menjadi lebih mencintai kamu. Karyawan-karyawan kamu menjadi lebih setia kepada kamu.
Para pelayan Tuhan diberkati karena kamu, dan tidak ada orang kelaparan di sekitar kamu. Apa dasar kamu melakukan persepuluhan seperti itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yang sama artinya dengan mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, jiwa, dan akal budi. Jelas ya? Dan siapapun kamu wajib memberkati orang tua kamu. Kalau kamu sudah mempunyai penghasilan, kamu wajib memberikan kepada orang tua kamu. Dengan demikian kamu menghormati orang tua kamu mendatangkan berkat dan umur panjang untuk kamu. Kalau kamu mau memberikan persembahan untuk gereja, atau untuk pelayanan, atau untuk lainnya, itu bagus, dan kamu akan diberkati karena itu. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Tetapi itu bukan paksaan. Paham ya? Itu di luar kewajiban kamu untuk memberi kepada orang tua kamu. Jangan sampai kamu hutang sana-sini gak bisa bayar, dan kamu memberikan persembahan kepada gereja. Kamu lakukan itu bukan mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan, tapi kamu mempermalukan Tuhan. Kamu membuat orang luar berkata, apaan tuh orang Kristen? Utang gak bayar, nipu melulu kerjaannya. Terus enak-enakan haleluya-haleluya di gereja. Kalau kamu lakukan itu, kamu menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan kamu menyesatkan orang lain sehingga orang lain ikut-ikutan seperti kamu. Jadi kalau kamu punya hutang sana sini gak bayar, kamu tidak memberikan uang kepada orang tua kamu, namun kamu memberikan persembahan kepada gereja, kamu bukan mendatangkan berkat, kamu mendatangkan kutuk. Paham ya? Jadi buat semua teman-teman yang Kristen, baca Alkitab sendiri. Renungkan sendiri siang dan malam. Kelola keuangan kamu dengan baik. Jangan naif dan terkecoh dengan iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Jangankan pendeta palsu, nabi palsu aja banyak. Nggak usah takut dengan ucapan kutuk yang dikeluarkan oleh para pendeta dan nabi palsu. Karena Yesus sudah menanggung semua kutuk itu di atas kayu salib. Jadilah garam dan terang dunia. Itu adalah kewajiban kamu sebagai orang Kristen. Kalau gereja kamu tidak membuat kamu menjadi garam dan terang dunia, cari gereja lain. Gak usah takut untuk pindah gereja. Karena kamu adalah milik Kristus, bukan milik gereja. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati. Pagi-pagi, pulang petang-petang, kepala pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Harta kamu sibuk dan susahkan diri, Maria telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, kepala pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Mata kamu sibuk
dan susahkan diri. Mari telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang.